Halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Sobat Investasi di channel saham BTS. Kemarin kita sudah membahas saham apa saja sih yang menarik dan pada oke semua, ya nggak? Untuk berikutnya, kita akan mencari peluang saham apa saja sih yang menarik untuk minggu depan di market yang sedang volatil seperti saat ini. Dan seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, bagi yang belum mandi, silahkan mandi dulu nih. Dan bagi yang belum makan, silahkan makan dulu. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar bisa memajukan industri pasar modal Indonesia ya guys. Jadi pada kali ini, untuk IHSG sendiri, nah ini dia pembahasan indeksnya hari ini. Jadi IHSG-nya beberapa kali ada muncul sinyal spekulasi sell, bahkan ini sinyal sell-nya sudah keluar. Ini ada 3 kali spekulasi sell, tapi masih terbentur di area Fibonacci 69,36. Nah, dengan area tersebut juga bisa dikatakan support yang beberapa kali terjadi teknikal rebound ya. Nah, ini beberapa kali. Ada potensi membentuk IHSG, ada membentuk potensi double top, jadi kita tetap mesti waspada. Nah, untuk volume sendiri, untuk volume transaksi di market sendiri, market maker saat ini kita perhatikan indeksnya sedang mengalami distribusi itu dari 17 Juni ya, dari Jumat kemarin. Nah, ini jadi kita perhatikan ini ada volume besar keluar 790 miliar. Jadi pastinya masih distribusi kebetulan. Lalu berikutnya untuk komposit dari NBSA sendiri, asing sudah ada keluar di seminggu ke belakang. Ini kalau kita perhatikan ada 4 hari atau bahkan 5 hari, hanya 1 hari saja asingnya bahkan akumulasi. Nah, itu menandakan kita tetap mesti waspada melihat marketnya seperti ini. Tapi tetap kita melihat peluang saham-saham apa saja sih yang menarik, nanti akan kita bahas. Lalu untuk Ichimoku-nya sendiri kita perhatikan saat ini IHSG kemarin itu menyentuh area Kijun-sennya ya di 6884. Jadi overall di titik ini juga akhirnya IHSG technical rebound dan closingnya cukup oke. Di area kurang lebih 6936 atau masih di bawah garis awan kumonya dan masih di bawah garis Tenkan-sennya ya. Jadi tetap mewaspada untuk IHSG-nya. Karena kita perhatikan volume merahnya juga masih cukup besar ya. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya bagaimana? Nah, ini untuk Fibonacci-nya saya pakai sensitivity 10 kebetulan. Dengan titik tertingginya di 7355, lalu titik terendahnya di 65009 ya. Nah, bisa dikatakan area 6932 sampai area 6936 itu area yang beberapa kali mengalami pergerakan cukup menarik. Karena kalau kita perhatikan di area tersebut itu beberapa kali indeks akhirnya ada teknikal rebound naik atau lanjut breakout naik nih sebelumnya. Jadi di titik ini juga bisa dikatakan titik cukup penting untuk IHSG. Lalu berikutnya untuk sektoral sendiri, sektoral daily, jadi kuadran sektoral daily. Nah, kalau rekan-rekan tahu ini cacingmologi, ini secara sektoral ini bisa kita perhatikan yang masih menarik dan masih oke secara sektoral ini. Itu hanya ada beberapa saja dengan rincian seperti berikut ya. Ini dia rincian. Nah, rinciannya ini dia rinciannya. Jadi untuk sektoralnya sendiri itu yang masih cukup menarik kalau kita perhatikan ada healthcare saja yang masih di posisi menarik. Ini healthcare nih yang pink. Sorry, bukan yang pink, ini yang abu-abu nih. Yang abu-abu kalau rekan-rekan perhatikan. Secara arahnya lalu pergerakannya juga cukup menarik. Sebetulnya di
dibanding ini yang lainnya hampir semuanya netral semua. Nah ini dia rinciannya. Jadi healthcare bisa dibilang rekan-rekan bisa perhatikan. Tapi kalau kita ngambil sikelnya, kita ambil pergerakan sikelnya ya. Ini si sikelnya ini. Untuk finance juga sebetulnya masih posisi cukup menarik. Nih, jadi kalau healthcare dia lekukannya cukup menarik, cukup oke lekukannya. Ini finance juga cukup oke juga. Tapi kemarin ada, ya kita tahu ya, rekan bisa perhatikan juga nih finance sebetulnya cukup oke. Lalu ada properti oke juga, tapi powernya masih lemah. Finance pun bahkan merah powernya. Jadi harusnya secara sektoral masih cukup oke healthcare nih. Kalau misalkan mau, silakan untuk minggu depan diperhatikan sektor-sektor emiten di healthcare ya. Ini rincian yang tadi. Jadi healthcare-nya cukup menarik dengan signal BTS-nya spekulasi buy. Lalu yang kedua tadi ada finance ya, ini finance hijau-hijau juga, lalu properti yang ketiga. Yang lainnya masih netral semua. Jadi mungkin minggu depan watchlist-nya masukin aja healthcare tuh. Nah, di video ke depan juga mungkin kita akan lihat nanti apa saja sih yang menarik lagi. Oke, lalu untuk sektoral end of week-nya, jadi sektoral kuadran weekly-nya, yang masih menarik secara weekly sektoral, industrial ini potensi untuk sell. Nah ini industrial, jadi kalau kita perhatikan secara cacingologi atau gerakan cacingnya juga ini udah mulai turun, kuadrannya juga udah mulai turun, jadi ini hindari dulu industrial. Lalu yang menarik healthcare ini posisi averaging up. Ini healthcare nih yang abu-abu tadi, dia udah posisi averaging up. Padahal sebetulnya IDX cyclical juga oke kan sebelahnya. Nah tapi cyclicalnya posisi hold saja. Ini hold nih cyclicalnya. Lalu untuk transportasi di hold juga. Transportasi ini ada di sini. Nah dia dari defensif masuknya langsung ke formos ya. Jadi dia nggak ngikutin polanya dulu ke sini, ke kuadra, ke selagis dulu, ke Leyton dulu, tapi langsung ke formos. Mungkin karena ada katalis. Lalu sebetulnya ada menarik juga ada di infrastruktur. Nah, tapi kemarin akhirnya bisa kita lihat gerakannya. Padahal dari kuadran sudah cukup oke, dia kembali lagi ke selugis. Jadi langsung masuk ke selugis karena penurunannya cukup oke. Jadi jawabannya infrastruktur pun bahkan netral. Lalu energi posisi di hold ya. Nah ini energi yang masih cukup oke juga di hold. Itu ya untuk weekly kuadran. Lalu berikutnya setelah kita lihat weekly kuadran, kita lihat list potensial end of the day. Jadi EOD ini end of the day. Nah itu apa saja sih? Nah ini. Jadi tidak akan semua saham ini dibahas, jadi hanya ada beberapa saja yang dibahas. Ini listnya, kalau misalkan mau dicatat silahkan. Ada BBCA, Dahker, Medco, Buka, Tower, Mika, Slis, MTEK, CMNT, Powon, Cimori, ada Cleo, ada Same, ada Budi, dan ada MC. Nah, kalau tidak salah yang akan kita bahas hanya ada Care, lalu ada yang akan kita bahas itu Care, lalu ada Care, ada Care, Mika, ada Powon. Jadi tidak semua dibahas di potensial ini. Ya betul, ada sahamnya tidak banyak, kurang lebih ada. Bentar, kita coba buka dulu catatannya. Ada Care, Buka, Mika, itu mungkin yang dibahas. Ya ada Powon, jadi tidak semua dibahas. Hanya yang ada bandarmologi dan ada akumulasi saja dari market maker. Nah itu dari potensial end of the day-nya. Lalu berikutnya ini ada list potensial end of week. Jadi end of week ini selama seminggu. Jadi candlenya bentuk candle weekly ya, bukan daily. Jadi selama satu minggu ini sama apa saja sih yang cukup menarik. Nah ini dia. Jadi yang dibahas hanya ada Jing karena akumulasinya sudah ada. Jadi ada satu saham
Sebetulnya volumenya besar, ada Medco, tapi kalau kita cek data, nah ini ya, ini sebetulnya Medco cukup oke. Berdasarkan data, bahkan di end of week dia keluar, di end of the day juga dia keluar. Tapi setelah saya cek, ini contohnya, nah untuk Medco sendiri ternyata jawabannya, nah dia akumulasinya cukup oke, tapi tidak disiplin. Nah ini dia tidak disiplin jadinya, jadi nggak terlalu rapi. Karena saya tidak bahas, tapi kalau misalnya mau silahkan di hold. Itu jadi Medco-nya nggak saya bahas kebetulan, nggak kami bahas lah. Lalu berikutnya end of week-nya hanya Jing saja yang dibahas. Jadi nanti ada tambahan list potensial menarik. List potensial menarik ini kurang lebih ada 4 atau 6 emiten. Nah, sahamnya apa saja? Mari akan kita bahas. Yang pertama dari list potensial end of the day. Jadi ada CARE. Nah, ini dia untuk CARE sendiri. Ini kalau signal buying dari BTS sudah beberapa kali keluar. Ini di bulan April kemarin dia keluar buying lalu dia naik. Hold, stop loss-nya tidak ada kena. Nah, di sini udah sinyal keluar sell. Kalau mau exit silahkan exit. Stop loss-nya tapi di sini pun kena akhirnya. Di sini keluar lagi spekulasi lalu buy, ternyata langsung kena signal sell. Stop loss-nya baru kena di sini. Nah, tapi di sini masuk lagi ternyata spekulasi buy. Nah, ini stop loss-nya kena di sini. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan, CARE ini cukup menarik juga. Stop loss-nya di area 480 dengan resisten ada di area 517, 533. 530 dan 515 kurang lebih untuk CARE ini. Data bandarmologi dari data bandarmologinya sendiri seperti apa? Jadi bandarmologinya itu kurang lebih cukup disiplin juga, hampir di atas 1 miliar beberapa kali masuk. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan hanya ada 1 hari ini, bahkan di minggu ini itu keluar 100 juta. Nah, kalau misalkan mau diperpanjang atau dipanjangin, ini saya coba akses di sini. Nah, kurang lebih bahkan di seminggu ke belakang ini volumenya cukup disiplin, jadi CARE-nya cukup menarik untuk diperhatikan. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya, saya pakai Fibonacci sensitivity 10. Kalau misalnya rekan-rekan mau modifikasi silahkan akses di BTS ya, di channel BTS silahkan bisa di request. Untuk Fibonacci-nya sendiri kita pakai titik terendah di 490, lalu titik tertingginya di 505. Saat ini health-nya CARE-nya sedang di area 498, jadi overall cukup menarik juga dengan stop loss tadi kurang lebih di 480 untuk stop loss-nya ya CARE. Lalu untuk polanya sendiri, ini polanya ada downward sloping channel. Kalau kita perhatikan, ini ada pola descending triangle lah ya. Nah, descending triangle ini dengan support beberapa kali ada technical rebound. Jadi descending triangle ini dia bisa membentuk bisa naik atau bisa turun, atau bisa dibilang bilateral chart pattern. Nah, ini ya, bisa naik bisa turun. Nanti diperhatikan kalau ternyata dia nembus support dan akhirnya koreksi, ini kemungkinan turun, tapi kalau ternyata breakout resistennya itu berarti dia lanjut naik. Itu untuk CARE-nya ya, jadi cukup menarik. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya sendiri, saat ini CARE-nya masih di bawah garis Tenkan-sen dan Kijun-sen dan masih di bawah awan Kumo-nya, jadi bisa dibilang masih fase sideways untuk CARE-nya ya. Lalu berikutnya untuk DSL-DS-nya bisa kita perhatikan. Saat ini pun bahkan bisa dibilang untuk CARE sedang di area demand-nya ya. Ini kalau kita perhatikan demand-nya, di overall cukup menarik untuk diperhatikan. Untuk CARE dengan porsi yang tadi stop loss-nya di 480 ya. Lalu saham berikutnya ada Buka. Nah, ini Buka. Jadi berdasarkan chart kalau kita perhatikan beberapa kali BTS sudah ada signal buy, lalu ada signal sell juga, dan ada kena stop loss juga. Ini signal buy-nya, lalu dia sempat naik, ini kena signal jual, lalu kena stop loss-nya di sini. Tapi kalau ngikutin signal jual ini udah taking profit di sini. Lalu di sini kena buy lagi,
akhirnya naik, tapi akhirnya turun. Nah, ini kena stop lossnya di sini nih. Kena stop loss, signal sell lagi, turun lagi, ini signal buy lagi, ini spekulasi buy. Ini pun sekarang spekulasi buy, tapi ini ada signal sell lagi. Ini ada spekulasi buy dengan stop loss di area 268 untuk bukanya ya. Resistennya ada di area 288 dan area 312. Ada beberapa support resisten lainnya juga. Ini cukup menarik untuk buka ya. Apalagi bisa dibilang low risk juga di 268 dan 258 supportnya ya. Stop lossnya di area 268 untuk buka lapak ini ya. Lalu untuk Fibonacci-nya sendiri, Fibonacci-nya saat ini sedang berada di area pertengahan antara Fibo 0% dengan area 23,6. Jadi dia belum ke area kemana-mana. Kita pakai titik tertingginya di 412. Jadi titik terendahnya di 258. Makanya tadi stop loss-nya di area 268. Nah, titik krusial cukup pentingnya ada di 258 juga. Kalau ternyata jebol bawah, hati-hati untuk bukanya ya. Lalu untuk pola sendiri, nah ini buka ada bentuk symmetrical triangle juga. Ini beberapa kali dia coba naik tapi akhirnya nggak kuat. Nah ini waspada, ini karena support. Kalau kita perhatikan di symmetrical triangle ini ada bisa harusnya ada potensi turun jika ternyata dia nggak jadi rebound ya. Ini agak hati-hati. Bisa juga ini bentuk bearish penan juga. Ini agak hati-hati karena biasanya kalau dia dari sini nggak kuat, ini bisa lanjut turun lagi buka. Kalau misalkan dia breakout, nah ini titik pentingnya ada di area 288 juga untuk buka lapak ya. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya masih di bawah garis semua, bahkan saat ini buka pun masih di bawah garis Tenkan-sennya ya. Jadi kalau misalkan mau tunggu di area breakout-nya aja di area 298 sampai 288 tadi, itu justru lebih menarik untuk bukanya ya. Lalu untuk supply and demand-nya saat ini buka sedang di area demand-nya ya, jadi cukup oke untuk diperhatikan. Oke, itu saham kedua. Saham berikutnya ada Mika. Nah ini Mika. Nah ini untuk chartnya ya. Tempo hari kita sudah ada bahas Mika saat di area 2200 kurang lebih. Nah, ada signal buy, akhirnya fly to the moon. Nah, kena signal jual di sini, lalu kena stop loss lagi. Tapi akhirnya beres kena stop loss, ada signal spekulasi buy, lalu buy lagi. Jadi tipenya spekulasi buy yang pertama, lalu kedua tuh averaging up, yang ketiga itu buy, tambah posisi lagi. Ternyata dari sini naik to the moon, naik ke 3140, lalu koreksi kena stop loss di area kurang lebih di sini, nih garis magenta ini. Lalu akhirnya dari sini dia lagi sideways. Nah kalau melihat polanya seperti ini, saat ini Mika sedang di area sideways-nya di area 2700 sampai 2500. Nah, jika rekan-rekan tertarik ke Mikanya, stop loss-nya di 2530 dengan resisten ada di 2730 dan 2890 kurang lebih untuk Mikanya ya. Untuk powernya cukup menarik, area ya sesuai ya dengan tadi yang kita bahas. Ada satu emiten di healthcare ya, ada dua kebetulan. Tadi di depan ada Care, yang kedua ini ada Mika. Jadi ada dua emiten healthcare ya yang kita masukkan. Itu. Lalu untuk Fibonacci-nya sendiri kalau kita perhatikan beberapa kali Mika ini cukup kuat di area Fibonacci 50. Kita pakai titik terendahnya di 2080, titik tertingginya di 3140 ya Mikanya. Jadi overall cukup menarik juga untuk Mikanya. Diperhatikan. Kalau mau di buy silahkan dengan titik stop loss di 2530 tadi. Lossnya di 2700, stop lossnya di 2530. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri kita pakai sensitivity 10. Ini saat ini kalau kita perhatikan Mika sedang berada di area support trendline-nya, jadi cukup menarik untuk diakumulasi beli ya Mikanya. Lalu trendline resistennya di mana? Di kisaran 3.300 dan 3.400 itu untuk Mikanya. Jadi cukup menarik nih. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya. Nah ini saat ini Mika sebelumnya sideways, tapi kalau kita melihat dan kita perhatikan
Mika ini sudah ada di area atas resistennya ya, jadi ada potensi lanjut breakout atau lanjut mengalami kenaikan. Tinggal kita update stop loss aja nanti pakai sistem BTS ya. Lalu untuk supply and demand-nya bagaimana? Untuk Mika sendiri ini saat ini sudah berada di dekat area supply-nya ya. Nah, tapi overall nggak usah takut, demand-nya juga cukup oke nih di area 2580. Jadi saya rasa masih cukup menarik. Kalau kita perhatikan sekilas, ini cup. Nah, ini nggak tahu jadinya handle-nya atau enggak. Nah, jadi harusnya masih cukup menarik sih ini untuk Mika-nya. Oke, saham berikutnya setelah Mika ini ada Powon. Nah, ini Powon. Jadi ada satu emiten properti ya. Emiten properti. Beberapa kali ada signal buy juga, lalu ada signal sell. Jadi kalau bisa dibilang ini signal sell-nya 2 kali, signal buy-nya 2 kali. Jadi masih netral bisa dibilang. Tapi ini ada spekulasi buy dengan hati-hati ya, ini powernya belum hijau. Jadi saya rasa powernya belum ada. Ini perhatikan dulu saja. Stop loss-nya di area 488, tipis sekali. Close-nya kemarin 490. Jadi begitu tutup di bawah 488, agak hati-hati karena sebelumnya sempat turun ke 450 tapi mengalami kenaikan ya. Nah, mengalami kenaikan tapi tidak disertai dengan volume buying. Jadi agak hati-hati nih. Jadi dinaikkan hanya untuk nih keluar. Agak hati-hati. Stop loss-nya ketat 488, warning sekali nih karena terlalu dekat. Untuk Fibo-nya sendiri, Powon berada di area 61,8. Ini hati-hati kalau ternyata dia jebol tadi 488, berarti ada potensi lanjut turun Powon-nya ya. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri, saat ini Powon ada broadening wedge tapi tidak sempurna. Ini juga bisa dijadikan pola juga, hati-hati. Ini kalau kita lukis sekilas ini bisa dijadikan resistennya juga nih. Nah, itu ya. Jadi resistennya juga, jadi agak hati-hati. Antara ke sini lagi kah atau ke sini kita nggak tahu. Oke. Yap, itu dia. Lalu berikutnya untuk Ichimoku-nya sendiri saat ini Powon masih berada di bawah garis awan Kumo-nya, cuman berada di atas garis Tenkan-sen dan di bawah garis Kijun-sen juga, jadi belum terlalu kuat sekali bahkan. Hati-hati kalau kita perhatikan sekilas di chart ini ada kebentuk juga pola head, ini shoulders-nya sedang bentuk shoulders di sini, jadi agak hati-hati. Ada head and shoulders pattern, semoga tidak lanjut turun untuk Powon-nya ya. Lalu berikutnya untuk demand and supply-nya saat ini Powon sedang berada di area demand-nya ya, di area 480 sampai 490. Nah, dengan resisten ada di kisaran 505 sampai 530. Itu untuk area Powon-nya. Stop loss-nya ketat nih 488 ya, jadi dekat sekali dengan harga opening kemarin untuk Powon-nya. Itu mesti diingat. Lalu saham berikutnya, kalau tidak salah ini dari end of the day yang terakhir. Nah, berikutnya kita akan bahas saham potensial di end of week. Jadi ada Jing. Nah, ini untuk Jing sendiri bisa kita perhatikan. BTS sudah ngasih signal sebelumnya ya di kurang lebih 8586. Lalu sempat turun tapi tidak kena stop loss dan ternyata kena stop loss di sini, tapi akhirnya close-nya dibawa naik. Nah, ini kalau rekan-rekan perhatikan stop loss itu, ini garis magenta ini stop loss. Nah, ini garis magenta ini stop loss. Ini kena stop loss-nya di sini. Lalu akhirnya kena stop loss, tapi akhirnya closing-nya dibawa naik. Bentuk candle-nya bahkan oke juga. Ini keluar 2 doji, harusnya oke juga. Di sini itu keluar volume yang cukup signifikan juga. Jadi hanya untuk mengusir retail. Nah, itu agak kita perhatikan nanti ya. Kita perhatikan nanti apakah market maker-nya masih ada atau tidak. Nah, untuk akumulasi sendiri sebetulnya di minggu ini itu udah masuk kurang lebih cukup oke juga. Ini ada 3,3, lalu ada 1,5 M, lalu ada 1 miliar. Jadi harusnya cukup oke untuk Jing-nya ya. Pastinya masih akumulasi, jadi cukup oke.
Lalu berikutnya untuk stop lossnya di mana sih Jing? Stop lossnya di area 84 ya. Area 84, nanti stop lossnya. Close-nya kemarin itu 85. Ini juga tipis sekali ya. Nah, itu dia. Lalu berikutnya untuk Fibonacci-nya di mana? Fibonacci-nya supportnya ada di 79 dengan resisten ada di 95, lalu 98 dan 104. Saat ini Jing sedang uji resisten di 236, beberapa kali mencoba ditembus tapi akhirnya tidak bisa ditembus. Pernah sekali ditembus dan kepentok 382, koreksi lagi. Berarti memang area 23,6-nya belum cukup kuat untuk bisa dijadikan support berikutnya. Nah, ini kalau misalnya cukup menarik juga untuk Jing diperhatikan. Untuk polanya sendiri ada upward sloping channel. Jadi trendline-nya di sini, trendline supportnya di sini, trendline resistennya ini. Jadi cukup menarik untuk diperhatikan nih Jingnya. Untuk Ichimoku-nya sendiri saat ini Jing masih di bawah Wan Kumo, jadi belum strong alias masih sideways ya untuk Jingnya. Jadi belum terlalu cukup menarik untuk diperhatikan, tapi masih bisa dijadikan watchlist ya. Untuk supply and demand-nya ada di area 85 dan 83. Untuk area demand-nya untuk supply-nya ada di area 87 sampai 94. Nah, itu dia untuk Jing-nya ya. Lalu berikutnya, nah ini kan kita sudah bahas semua nih. End of the day, lalu end of week-nya sudah kita bahas. Nah, berikutnya, jadi memang kami sengaja bikin bilang ini terlalu sedikit, kurang cukup oke. Akhirnya kita buat list apa saja sih yang bisa menarik dan cukup oke secara bandarmologi BTS untuk kita bahas. Nah, saham-sahamnya ada apa saja? Yang pertama ada BBHI. Jadi BBHI ini berdasarkan chart dari BTS nih, kalau kita perhatikan ini udah ada signal buying. Ini kemarin sudah ada spekulasi buy, lalu ada bridging up, lalu ada buy, dan dia udah kemarin juga candle-nya cukup oke. Close-nya kemarin di 390, stop loss-nya di 3470. Jadi jaraknya jauh tapi saya rasa masih cukup menarik ya. Karena kenapa cukup menarik? PWAP-nya masih di kisaran 3788. Nah, berarti semoga nanti ke sana, tapi saya nggak, agak pesimis sih mau ke sana, tapi mungkin nanti bisa diperhatikan lah ya maunya market bagaimana. Ada pembelian cukup besar di area 5.500, jadi cukup oke juga. Dengan Fibonacci ada di 23,6, lalu ada di 4.520, lalu ada 4.932. Itu cukup menarik. Lalu data bandarmologinya gimana nih? Data bandarmologinya ini kalau kita perhatikan 3 hari ke belakang bahkan akumulasinya cukup oke. Nah, ini akumulasi 3 hari ke belakang. Lalu kalau 2 minggu ke belakang bagaimana? 2 minggu ke belakang, bentar, kita coba akses dulu. 2 minggu ke belakang untuk BBHI sendiri. Nah, ini hanya ada 1 hari saja yang ada akumulasi besar. Tapi secara overall bahkan di data 2 minggu pun itu masih datanya masih akumulasi. Jadi saya rasa masih cukup menarik nih untuk diperhatikan BBHI-nya. Itu ya. Lalu untuk Fibonacci-nya bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan ada resisten di 4010. Lalu ada resisten juga atau di titik 38,2 di 4500. Dan titik terendahnya di 3190 ya untuk BBHI ini. Lalu berikutnya untuk pola sendiri ada downward sloping channel. Nah, ini polanya. Coba kita ubah sensitivity-nya ke yang lain ya. Untuk BBHI ini bagaimana sih sebetulnya? Nah, ini juga hampir sama miripnya. Kita pakai sensitivity 15 juga sama bentuknya seperti ini. Jadi memang polanya seperti itu. Chartnya memang nggak terlalu oke. Karena mungkin ini ya balas yang ini nih. Atau nutup gap ya kita nggak tahu juga. Tapi harusnya BBHI cukup menarik nih diperhatikan dan masukkan watchlist. Lalu untuk Ichimoku-nya bagaimana? Ichimoku-nya saat ini BBHI sudah di atas garis Tenkan-sen. Masih di bawah area garis Kijun-sen-nya. Ini ya, masih di bawah
awan kumonya juga. Jadi saya rasa masih downtrend ya untuk short termnya. Ini cuman sudah ada tanda-tanda kalau dia udah ke atas garis Tenkan-sennya untuk diperhatikan, cukup menarik. Lalu berikutnya untuk supply and demand-nya bagaimana? Nah, ini BBHI sedang membentuk area demand-nya ya di area 365 ini. Jadi cukup menarik untuk diperhatikan di area tersebut BBHI-nya. Itu saham pertama dari list yang menarik. Saham yang kedua ada MTEL. Nah, saham MTEL ini kemarin ada volume cukup besar masuk di kurang lebih di close-nya ada 15,5 miliar ya untuk MTEL. Jadi hari Kamisnya itu ada masuk 2 miliar. Jadi overall cukup oke. Secara bandarmologi BTS ini ada akumulasi. Jadi cukup menarik dengan chart seperti ini. Stop loss-nya ada di 695. Ini ada 2 kali BTS signal buy, lalu signal sell-nya sekali, ada kena juga stop loss, ini kena semua. Tapi secara volume cukup oke, ini bisa diperhatikan untuk MTEL-nya. Lalu untuk Pibo-nya saat ini MTEL break area 38,2, Pibo 38,2. Berikutnya akan uji area 3735. Ini cukup menarik dan volume yang oke juga ya untuk MTEL. Untuk polanya ini bisa kita perhatikan ada downward sloping channel juga dan membentuk ini ya garis trendline resistennya ya di 730 nanti. Itu untuk MTEL. Lalu untuk Ichimoku-nya bisa kita perhatikan dia masih di bawah awan kumonya, jadi masih downtrend bisa dibilang karena setiap uji awan akhirnya dia nih gagal tembus turun lagi, gagal tembus turun lagi. Nah ini semoga kesini nanti nggak gagal lagi lah untuk MTEL-nya. Untuk polanya juga karena sideways cukup lama ya MTEL, jadi masih terlalu cukup sideways lah di area ini ya 700 turun naik ke 750 lalu turun lagi ke 640. Lalu saham ketiga ada Telkom. Nah ini untuk Telkom ya. Telkom secara chart sudah bisa kita perhatikan sudah turun luar biasa sekali dari 4.800 bahkan beberapa kali ada signal buy lalu ada signal sell keluar. Nah lalu akhirnya kemarin ada signal spekulasi buy lalu disertai dengan volume, jadi cukup menarik untuk Telkomnya dengan area Fibonacci 23,6 di 4147 lalu area Fibonacci 2 di 38,2. Ini cukup menarik untuk Telkomnya. Lalu untuk bandarmologinya sendiri, secara seminggu ini Telkom itu ada akumulasi. Hanya ada satu hari saja Telkom keluar kurang lebih di hari Senin. Hari Senin itu ada keluar 12,4 miliar. Nah, kita lihat bagaimana sih data di 2 minggu sebelumnya Telkom. Nah untuk Telkom sendiri data di 2 minggunya kalau kita perhatikan minggu kemarin itu Telkom ada keluar luar biasa sekali, ada keluar nih 141 miliar lalu 800 miliar ada 300 miliar dia keluar ada 71 miliar. Tapi di seminggu ini nih cukup oke juga masuknya, memang belum ada yang masuk di atas 50 miliar ya di minggu ini, tapi cukup oke lah untuk diperhatikan Telkomnya ya. Lalu berikutnya untuk Pibo-nya bagaimana? Pibo-nya Telkom saat ini ada di titik 0%-nya 3950. Saat ini dia udah sedang uji, belum tembus nih area 4147-nya itu belum ditembus, jadi dia masih uji apakah 3930 ini bisa dibilang support kuatnya atau tidak. Itu ya untuk Telkom. Lalu berikutnya, nah cukup menariknya ini ada pola downward sloping channel bullish breakout. Nah ini sebetulnya saya tidak melihat ini udah breakout sih, tapi kalau misalkan mau mungkin Senin nanti bisa diperhatikan dia konfirmasi breakout atau tidak untuk Telkomnya ya. Menarik. Nah untuk Ichimoku-nya sendiri Telkom masih di bawah awan kumo lalu bawah Kijun-sen dan Tenkan-sen ya, jadi saya rasa strongnya belum kuat lah untuk Telkom. Untuk polanya sendiri untuk supply and demand-nya Telkom saat ini mencoba mendekati ini ya garis demand-nya di 3880. Itu untuk Telkom. Lalu berikutnya ada saham HIL ya HIL.
Nah, jadi ada 3 emiten. Hill ini kita bahas healthcare ya, ada 3 healthcare, jadi 1 care, 1 Mika, satunya Hill ini. Hill ini buat yang suka healing. Nah, ini dia ada Hill. Ini cukup menarik. Hill akumulasi bandarmologinya BTS ini bahkan hijau hanya 2 hari saja yang merah. Jadi memang volumenya tidak besar, tapi saya rasa cukup menarik juga untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ada beberapa kali signal buy, bahkan di tutupan kemarin itu ada volume yang cukup oke. Lalu ininya breakout resisten sebelumnya ya. Jadi saya rasa Hill ini masih cukup menarik. Powernya juga ada hijau, jadi inilah yang kenapa sih jadi dimasukkan ke pembahasan kali ini. Lalu berikutnya untuk Fibo-nya sendiri, nah kita perhatikan dia sudah break area 23,6. Berikutnya resistennya ada di 1545. Itu untuk Hill-nya. Untuk polanya sendiri ada upward sloping channel dengan support di 1330, resisten di 1615 untuk Hill-nya. Masih uptrend ya. Hill-nya masih cukup oke diperhatikan. Lalu Hill juga sudah break di atas garis Kumo, di atas garis Tenkan-sen dan Kijun-sen, dan bentuk candle-nya bullish breakout ya. Candle-nya bentuknya bullish Marubozu, jadi cukup menarik untuk diperhatikan minggu depan. Untuk pola demand and supply-nya saat ini Hill berada di area supply-nya ya, jadi agak hati-hati. Semoga dia valid breakout, karena sebelumnya gagal breakout, akhirnya bentuk candle kembalikan arah ya, yang ini nih. Itu untuk saham keempat. Saham berikutnya ini kalau tidak salah saham terakhir itu ada Bluebird ya, Bluebird. Saya yang salah ya, Bluebird. Bukan blue ini ya, bukan Bluebird mentega ya, bukan. Tapi ini Bluebird-nya taksi. Oke, ini dia. Jadi kalau kita perhatikan secara chart, ini ada 2 kali sudah signal buy di BTS. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama ini nggak kena stop loss, tapi ada signal sell tapi nggak kena stop loss. Nah, ini buy pertama, fly to the moon, lalu dia signal sell tapi dia nggak kena stop loss nih. Stop lossnya di sini. Ini stop loss baru ya, ini stop loss yang di sini. Ini stop loss yang di sininya nggak kena. Jadi saya rasa Bluebird-nya rekan-rekan masih punya posisi. Kalau misalnya belum punya, ini bisa diperhatikan Bluebird-nya. Stop loss-nya di 1570, ingat 1570 stop loss-nya Bluebird. Resistennya ada di 1950. Nah, ini transaksi PWAP-nya juga cukup menarik, jadi bisa diperhatikan nih Bluebird. Lalu data bandarmologi BTS gimana sih? Nah, seminggu ini ada akumulasi oke di Bluebird. Nah, jadi bisa diperhatikan nih untuk Bluebird-nya. Lalu seminggu ke belakang bagaimana? Untuk seminggu ke belakang, untuk Bird ini kalau kita perhatikan, nah minggu belakang dia ada distribusi kecil tapi kecil ya. Jadi minggu ini kalau bisa dibilang ini ada 7M sama ini ada 1M, jadi cukup menarik untuk diperhatikan. Untuk polanya sendiri, untuk Fibo-nya sendiri saat ini Bird lagi uji area 23,6 untuk Fibo-nya ya, jadi masih belum solid di area tersebut. Lalu berikutnya untuk polanya sendiri ada upward sloping channel, tadi sama. Ini area 1740 nih cukup bisa dibilang supportnya ada di berikutnya ada di 1600 untuk Bluebird-nya. Lalu untuk Ichimoku-nya sudah di semua awan ya dia, awan Kumo, lalu garis Kijun-sen dan Tenkan-sen juga, jadi masih cukup strong untuk Bird-nya. Lalu untuk supply and demand-nya, dia saat ini kepentok di area supply-nya ya, jadinya akhirnya koreksi dulu, entah ke area 1600 kah, atau akan kena angka stop loss-nya kah. Nah, ini yang bisa kita perhatikan minggu depan ya. Itu saham terakhir. Nah, jadi pembahasannya sudah tadi. Pada pembahasannya sudah, demikian daftar saham potensialnya ya. Jadi apakah kamu tertarik dengan list potensial saham yang sudah dibahas tadi? Nah, kasih tahu alasan di kolom komentar di bawah ya.
apa saja sih list saham yang menurut kalian menarik. Lalu kami saham BTS dan tim pamit, sampai jumpa di video lainnya. See you.